Ya cuma itu biasanya kalau di orang barat pakai air, kita pakai susu. Tekniknya juga berbeda banget loh. Rata-rata roti kita itu harus diuleni sampai kalis. Dan juga ditambahin margarin atau butter sebagai lemak tambahan. Ya aku suka males, tangannya suka jadi kotor. Karena aku males kotor, jadi aku masukin di ke dalam kantong kayak gini yang berbahan silikon, dan jadinya tuh gampang banget mau ngulet kayak cuma cuci baju. Wah udah, tinggal kita tutup aja dan kita resting adonannya selama 1 jam. Jujur Mulai sama si Om. Nah di situ mereka nanya ke si Om kan semalam aku dengar kok teriak-teriak macam lagi ngusir orang. Kok lagi ngusir pocong Pak Daim kan kata si bapak. Iya betul bang, semalam pocong Pak Daim datang ke rumah kami. Awalnya dia cuma berdiri di pohon mangga depan kami itulah. Aku diamin aja bang. Aku masuk ke rumah kan. Nah, terus pocong tuh ngikutin gue sampai rumah kata si bapak lagi. Enggak. Tapi waktu aku masuk ke rumah dia bang tiba-tiba aja aku dengar pocongku nangis. Kasihan sebenarnya bang, dia tuh cuma pengen balik ke alam kubur aja, tapi aku juga nggak tahu gimana cara nolonginnya. Takut pula aku lihat penampakan pocong kayak gitu kan, ya udah usir lah dia. Kita nangis dia bang. Dan sama seperti yang dilakukan oleh Iva dan keluarganya, Wak, para warga yang kebagian jatah digentayangin pocong pada ini juga hanya bisa memberanikan diri untuk mengusirnya sambil terus berdoa. Tapi sayangnya hal ini tetap tidak mempan. Makin hari kemunculan pocong Pak Daim ini malah semakin meresahkan. Kalian tahu pocong Pak Daim ini tidak cuma datang di malam hari aja, wah. Siang bolong pun pocong Pak Daim ini tetap berseliweran dia. Kebayang nggak kalian tengah hari pas matahari lagi panas-panasnya nih, ada tuh warga yang lagi naik motor kan, dia mau pergi ke kebunnya dari rumah, kebalik dari kebunnya mau balik ke rumah, tiba-tiba wah disalib dia sama pocong Pak Daim. Mau balik kan terbang aja. Pak Daim, betul-betul nggak ada waktu yang aman, wah. Malam atau siang mereka tetap ditolong, pula diteror sama pocong Pak Daim. Nah, karena situasi makin tidak terkendali, wah, akhirnya para warga pun sepakat untuk mendemo Mas Tony. Mau bagaimanapun munculnya teror pocong Pak Daim ini berawal karena ulahnya Mas Tony sendiri ya. Dan ini juga pasti yang pengen juga kalian tahu kenapa pocong Pak Daim ini bisa gentayangan. Nah, jadi wah, ternyata Mas Tony ini nekat menggali ulang makamnya Pak Daim atau bapaknya ini karena suatu alasan. Ingat kan tadi di awal aku bilang apa? Kalau Pak Daim ini dulunya merupakan apa? Seorang rentenir. Nah konon katanya wah setelah kematiannya Pak Daim, Mas Tony ini curiga masih banyak warga kampung yang punya utang sama bapak dia. Secara bapaknya rentenir, so pasti banyak kali orang masih berutang kan? Dan kemungkinan belum lunas juga nih bahkan setelah Pak Daim ini meninggal dunia. Nah tapi masalahnya wah baik Mas Tony ataupun istri Pak Daim ini nggak ada yang tahu nih siapa-siapa aja yang belum lunas dan berapa nominalnya. Mereka nggak tahu nih siapa-siapa aja masih berutang sama bapaknya. Yang tahu semua rinciannya cuma Pak Doim ini aja wah. Karena Mas Tony ini nggak mau rugi lah itu istilahnya kan. Dengan gegabah dia pun mengambil satu keputusan yang sangat-sangat nekat, dimana supaya dia bisa menagih orang-orang yang masih berutang ke Pak Doim. Mas Tony ini nekat melakukan ritual untuk membangkitkan roh bapaknya yang sudah meninggal itu. Waktu itu Mas Tony meminta bantuan salah satu dukun untuk melakukan ritual tersebut, Wak. Dan mereka betul-betul melakukannya pada suatu malam. Gak ada yang tahu pasti gimana tepatnya ritual yang dilakukan sama Mas Tony dan si dukun itu, Wak. Tapi yang jelas di momen tersebut jelang tengah malam, sosoknya Pak Doim ini akhirnya betulan pulang ke rumah. Dan tentunya Pak Doim bukan datang dengan wujud manusia, Wak ya, melainkan dalam wujud udah jadi sosok yang sangat-sangat menyeramkan itu, ini sosok pocong. Waktu itu pocong Pak Daim ini datang menemui Mas Tony dengan mengatakan, dan pertemuan menyeramkan tersebut juga disaksikan langsung sama istrinya Mas Tony, wah yang udah jalan namanya Mbak Nia ya. Mbak Nia nengok juga mertuanya datang. Di momen itu Mbak Nia langsung gemetar ketakutan. Tapi anehnya atau mungkin dia sudah tahu ya, Mas Tony ini justru bersikap tenang, nggak ada terkejut-kejutnya dia bapaknya datang dalam pocong itu nggak ada, seolah tidak terjadi apa-apa gitu loh, Wak. Mas Tony ini sadar sebetulnya kalau ritual memanggil roh Pak Daim ini memang dilakukan atas kendali ya, tahu kok pasti dia bakal datang gitu kan. Jadi mau Pak Daim ini datang dalam wujud apapun, termasuk wujud pocong sekalipun, ya dia nggak peduli. Yang penting roh bapak kebetulan bangkit dari kubur, terus urusannya dengan Pak Daim bisa terlaksana, udah itu aja. Ada tuh kan, singkat cerita Mas Tony pun akhirnya mulai berkomunikasi dengan pocong Pak Daim dengan nada bicara yang berat dan menyeramkan. Pocong Pak Daim ini tanya, tenang Mas Doni pula. Mas Tony jawab, Pak masih ada urusan yang belum selesai. Pak Tony tahu pasti banyak kali kan utang sama bapak kan. Masih banyak yang belum bayar lunas. Siapa aja Pak kasih tahu sama Tony sekarang, biar nanti Tony yang nagih sama mereka.
disebut semua sama Pak Daim, Wak.